Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 20 Juli 2025, hari Minggu biasa ke-16. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 18, ayat 1 sampai dengan 10a. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1, ayat 24 sampai dengan 28. "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri
dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar kisah pelayanan kasih dari Abraham dan Sarah saat menerima dan menjamu ketiga tamu yang tidak mereka kenal dengan tulus hati. Mereka telah lama tidak mempunyai anak. Salah seorang tamu yang mereka layani dengan tulus hati itu mengatakan bahwa tahun depan mereka akan memiliki seorang putra. Keturunannya pun akan terus berkembang sebanyak bintang di langit dan butiran pasir di pantai. Abraham dan Sarah mempercayai dan mengimani bahwa apa yang dikatakan tamu itu sungguh akan terjadi. Dalam penantian bertahun-tahun, kesulitan untuk mendapatkan keturunan, mereka tetap percaya pada Allah. Dalam bacaan Injil dikisahkan, Yesus bertamu ke rumah Marta dan Maria. Marta sibuk mempersiapkan hidangan, sedangkan Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkannya. Ketulusan hati seorang tampak dalam menyediakan waktu untuk mendengarkan orang yang ada di dekatnya. Kita seringkali lebih peduli pada gadget, handphone, dan media-media lainnya daripada peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada bersama orang yang terkasih, tetapi tanpa kebersamaan. Secara fisik kita ada di suatu tempat yang sama, tetapi sesungguhnya kita tidak ada dalam kebersamaan karena kita sibuk dengan diri sendiri. Orang yang kelihatan saja kita abaikan, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Padahal kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar merupakan bentuk pelayanan yang sungguh dibutuhkan dewasa ini. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk mendengarkan Tuhan, teristimewa kehadiran Tuhan melalui sesama yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melayani sesama yang membutuhkan dengan tulus hati. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.